Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya dan hidayahnya kita semua dapat kembali berkumpul bersama-sama di mushola yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat Isya berjamaah, dan nanti insyaallah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan memperbanyak salawat kepada beliau kita akan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah mushola hikmah yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa sebelum kita mulai sholat tarawih kita akan mendengarkan tausiah yang insyaallah pada malam ini akan diisi oleh Al-Ustaz Indra Gunawan, dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah kita. Kemudian di sini juga yang bertindak sebagai bidan pada malam ini adalah saudara Muhammad Zulfikar. Di sini kami juga dari Badan Kemawaran Mushola Hikmah mengimbau pada jemaah sekalian agar kiranya dapat mengisi tabung-tabung infak yang sudah dijalankan, di mana infak tersebut nantinya akan kita gunakan untuk keberlangsungan mushola kita dan juga untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahun ini duduk, Bu. Tahun semalam berdiri. Duduk apa? Duduk aja sakit lagi. Ibu nampak, Bu? Nampak kan? Udah sering yang kita nampak, Bu. Ya kan, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. صدق الله العظيم. Yang sama kita hormati segenap pengurus BKM Mushola Al-Hikmah. Mudah-mudahan pengurus BKM senantiasa Allah berikan kesehatan. Amin. Selalu Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan. Kemudian Allah murahkan rezekinya. Kemudian Allah istiqomahkan selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para orang-orang tua saya yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan yang hadir
rumah ini, tetapi nanti kita juga berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Dan yang hadir malam hari ini, Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, inilah adalah orang-orang yang Allah kabulkan doanya. Apa buktinya Ustaz? Masuk di bulan Rajab, seluruh kita berdoa. Seluruh imam yang ada di masjid di mushola berdoa. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Masuk di bulan Rajab, lewat kita bulan Rajab. Masuk Sya'ban, lewat juga bulan Sya'ban. Dan akhirnya Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Berarti inilah orang-orang yang Allah kabulkan doanya. Banyak yang mungkin di antara kita dulu masih duduk di sebelah kita tarawih, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Dulu mungkin di antara kita masih sama-sama bertukar makanan sebelum menjelang berbuka puasa sesama tetangga, tapi mungkin sekarang nggak ada lagi tetangga kita. Mungkin dulu suami kita masih nyuruh kita masak untuk Ramadan pertama, puasa pertama, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Mereka sudah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu. Makanya beruntunglah kita hari ini yang Allah masih kabulkan doanya. Allah masih berikan kesempatan kepada kita bertemu dengan Ramadan tahun ini. Anggaplah Ramadan tahun ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Maka insya Allah kita maksimal dalam mengerjakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita yang senantiasa memperbanyak salawat kepada beliau, senantiasa kita mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh beliau. InsyaAllah kita mendapatkan syafaatnya jamil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu gimana kabarnya, sehat semua? Bu, sehat Bu? Sehat? Semangatlah sedikit Bu, jangan tidur. Masih siap sholat isya. Kenyang. Nah, buka pakai apa Bu? Pakai kolak, mantus lah. Kalau ubi mula, beranginlah perut. Pak sehat Pak? Alhamdulillah. Itu yang paling penting Pak. Karena kalau misalnya kita banyak duit, tapi kalau nggak sehat nggak guna duit kita Pak. Duitnya cuma untuk berobat. Tapi kalau misalnya sehat nggak ada duit pun gitu juga Pak, sama. Lemes saja bawaannya Pak. Tapi yang penting sehat, duitnya pas-pasan. Pas mau beli kereta ada, pas mau beli makanan ada, beli mobil ada, pas duitnya. Itulah yang enak Pak, jadi orang pas-pasan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini judul tausiah kita adalah puasa merubah akhlak. Allah katakan di dalam Quran surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil Allah untuk berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Yang orang yang tak beriman pasti dia tak puasa. Ketika orang beriman dipanggil oleh Allah untuk mengerjakan puasa, pasti dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Ketika orang beriman mengerjakan puasa dengan sungguh-sungguh, berarti dia berakhlak yang baik kepada Allah dan berakhlak yang baik kepada sesama manusia. Maka di akhir ayatnya Allah katakan, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa.
Untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, Bapak Ibu, bukan semudah kita membalikkan telapak tangan. Kita puasa harus ada yang kita benahi dari akhlak pada diri kita. Puasa mengajarkan kita akhlak-akhlak yang baik. Makanya kata Rasulullah, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Atos, Pak. Bukan atos bahasa Jawa, ini atos bahasa Arab. Kalau atos bahasa Jawa keras, ini atos bahasa Arab. Kam min sha'imin, berapa banyak orang yang berpuasa, kata Rasulullah. Min siyamuhu, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi, tetapi dia tak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Puasanya sah, tidak batal puasanya, tapi ketika dia berbuka, pahalanya udah gak ada. Yang dia dapatkan, kata Rasulullah, illal ju' wal 'atas, kecuali cuman yang ia dapatkan cuman lapar dan hausnya saja. Gak dapat pahala puasanya, habis pahala puasanya. Apa yang menyebabkan pahala puasanya habis? Kata Rasulullah ada 5, Pak. Kalau kita yang paling sering kita lakukan selama puasa nih cuma 2, Pak. Maka 2 ini aja yang kita bahas. Kalau 5 nanti sampai jam 10 kita nggak terawih. 2 aja. Yang pertama apa? Yang sering kita berucap, Pak. 5 dari 5 nih, 4 dosa mulut, yang 1 dosa mata. 2 yang kita bahas malam hari ini. 1 dari mulut yang sering kita lakukan, yang 1 dari mata. Apa itu yang bisa membatalkan, yang bisa mengurangi pahala puasa kita? Yang pertama yang sering kita lakukan adalah ghibah. Kadang, Pak, tanpa kita sadari, Bu, kadang kita suka kali ngomongin orang. Bulan puasa nih, Pak, jangan heran kita, Bu, jangan heran kalau misalnya bulan puasa orang yang gak pernah pakai jilbab masuk bulan puasa pakai jilbab. Bahkan jilbabnya kalah, Ibu, jilbabnya besar kayak telekung jilbabnya. Gak pernah pakai jilbab, biasanya buka aurat, masuk bulan puasa pakai jilbab. Kenapa kok gitu, Ustaz? Dia ingin meraih ampunannya Allah lewat puasa. Tapi kadang kita nih, Pak, suka kali muncul kita nih kadang latah. Nanti kalau orang yang berubah sedikit mau tobat apa kan? Kakak tengok tuh, kok tumben dia pakai jilbab. Jilbabnya kalah, kakak tengok jilbabnya baru. Tengok, jilbabnya besar, kalah kakak udah kayak mu'alimah dia. Kakak kayak gitu jilbabnya, udah jilbab lama tahun semalam cuma gak raya semalam gak kepake kan. Kayak gitu, Bu. Muncul kita nih lata. Nanti, Pak, orang gak pernah ke masjid, tukang nyuri, tukang judi, tukang mabuk, tiba datang ke masjid, kita berpikirannya seujon aja sama dia. Wah, tengok tuh, kalau bilang kota impak kita. Tumben-tumbenan mimpi apa tadi malamnya? Perasaan gak ada mimpi apa, kok datang tiba-tiba. Inilah, Pak, yang membuat pahala puasa kita habis. Ghibah, suka ngomongin orang. Maka inilah yang harus kita hindarkan. Kalau ada kawan kita yang dulunya sebelum puasa gak pernah ke masjid, tahu-tahu ke masjid, jangan kita ceritain, Pak. Kadang orang yang ingin bertobat dapat hidayah dari Allah, ke masjid dia malu. Kenapa? Karena dia takut diceritai sama orang. Inilah yang membuat penyakit di dalam masyarakat kita. Makanya kalau ada orang yang mau tobat, Pak, dirangkul. Paten kali buat ini, itulah Bapak, sama-sama kita ke musola. Jangan di warung aja, Pak. Tengok di warung siapa itu, warung Pak Selamat itu, nah kayak gitu, Pak. Itu neraka, Pak. Jangan pula kayak gitu, Pak. Nanti dia jadi tobatnya, jadi ini balik lagi dan ke warung nanti. Jadi kalau ada orang
yang mau ke masjid dirangkul, disemangati, diajak betul-betul. Kenapa ada kejadian gitu, Pak? Tukang mabuk, tukang judi nggak pernah ke masjid. Malam dia mabuk, tahu-tahu subuhnya dapat hidayah. Cuman kan kita inilah kebiasaan kita. Ketika dia subuh dapat hidayah mau sholat subuh dia, Pak, dipakainya baju, pakainya sarung yang rapi ke masjid. Dia paling pertama ke masjid. Sampai di masjid cuma ada satu orang, itulah wak najil masjid. Sampai di masjid ditanya sama wak najil masjid, wak najil masjidnya pun sini setewak dia. Mau ngapain kau kemari? Mau sholat lah gua. Udah kau pulang aja lah. Kau paling nanti kita lihat nyulik kau tak impak. Kau enggak loh, enggak. Coba lah kalau kamu sholat subuh tanya dulu berapa rakaat sholat subuh? 3 wak. Kalau kau pulang aja lah, pau kali udah 3 pula kau bilang. Pulang lah kau pulang. 3 lah wak. Udah kau pulang lah. Pulang deh, Pak. Dalam perjalanan jumpa sama orang mau ke masjid juga. Ditanya sama dia, wah, mau kemana, wak? Mau ke masjid lah. Coba sini dulu, wak. Aku tanya sama wak, sholat subuh berapa rakaat, wak? 2. Udah wak, pulang aja, wak. Pulang, wak. Loh kok gitu, wak? Udah wak, pulang aja lah, wak. Aku aja 3 suruh pulang, apalagi wak 2. Gitu, wak. Terakhir gak jadi sholat subuh ya. Makanya kalau ada orang yang datang, sama-sama diajak, disemangati. Karena kita ini, Pak, saudara sesama muslim ibarat satu tubuh. Bagaimana satu tubuh persaudaraan sesama muslim? Satu yang sakit, semua merasakan sakitnya. Itulah gunanya ada namanya perwiritan, ada namanya STM, serikat tolong menolong. Itu gunanya apa? Supaya semua tahu, misalnya, wah itu lagi sakit, yuk kita sana, yuk kita berkunjung ke rumah. Itulah gunanya silaturahmi itu, Pak. Makanya jangan pernah sepele kita sama silaturahmi. Orang yang tak pernah datang ke masjid, kenapa waktu sakit bertiga, yuk kita ke sana, yuk kita kunjungi dia, bawa buah tangan. Itulah enaknya silaturahmi itu, Pak. Nah, yang pertama ghibah, hindarkan ghibah. Yang kedua apa? Dosa mata. Ini dosa mata memandang dengan syahwat. Kalau ini, Pak, ini kita kalau puasa insya Allah terhindarlah kita dari ini. Kenapa bisa Ustaz bilang gitu? Kan nggak mungkin, Pak. Kita udah lemas-lemas setengah hari. Wah cewek. Udah kau aja lah, awak lemas sekali pun. Nggak mungkin, Pak, selera kita. Mau ceweknya kayak mana pun seksinya, kalau udah lemes, Pak, nggak selera kita. Malah tolak selera berarti nggak puasa, Pak. Kita yang selera kayak mana? Nengok kecoa lewat ikat kurma, nengok iklan sirup pun ngeces kita, Pak. Itu yang selera. Tapi kalau memandang dengan syahwat, insya Allah kita terlepas dari ini, Pak. Inilah 2, Pak. Mudah-mudahan kita hindarkan 2 ini. Kalau bisa kita hindarkan, yang paling pertama sering kita jangan suka mengomongi orang. Kalau dia tobat dan biarkan, diajak semakin dikuatkan dia supaya jangan cuma di bulan Ramadan dia ke masjid, ke mushola, tapi nanti terlepas dari bulan Ramadan dia juga istiqomah untuk ke masjid, ke mushola. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, inilah kaji kita pada malam hari ini, insyaallah bermanfaat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sama-sama kita kuatkan keimanan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk kita. Semoga kita nanti sampai di akhir Ramadan kita istiqomah menjalankan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan ini, dan insya Allah kita juga istiqomah di luar bulan Ramadan. Bukan hanya kita biasa mengerjakan kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan, tetapi nanti udah lewat bulan Ramadan, bulan-bulan selanjutnya kita juga berubah akhlaknya, berubah amal ibadah menjadi lebih baik lagi, insyaallah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terkhusus pada diri saya pribadi. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
beliau sampaikan bisa menambah ilmu kita dan bisa kita amalkan untuk esok hari di kehidupan kita. Bapak-bapak dan ibu sekalian, pada sama-sama kita